Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, senantiasa kita manjatkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan tak lupa pula kita selalu berselawat kepada Nabi kita, teladan kita, panutan kita, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amriadi SPD MPD, biasa dipanggil Pak Amri. Saya salah satu dosen di STIMIK Amika Sopeng. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu ilmu kewirausahaan dengan bobot 2 SKS. Dalam mata kuliah ini itu ada capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu menginternalisasi semangat kemandirian dan kewirausahaan. Jadi bagaimana mahasiswa diharapkan untuk menumbuhkan rasa kemandiriannya dengan berwirausaha sehingga bisa berpenghasilan tanpa berpatokan pada orang tua atau mengandalkan daripada orang tua. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, metode, perangkat analisis, fungsi manajemen, pemasaran, dan keuangan. Jadi melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan nanti bagaimana bisa mampu memasarkan, kemudian bagaimana manajemen terhadap usaha, kemudian bagaimana dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, mampu melaksanakan fungsi organisasi. Pertama itu bagaimana terkait pemasarannya, strategi marketingnya, kemudian bagaimana sumber daya manusianya atau SDM-nya, dan bagaimana cara menjalankan dan mengontrol keuangan daripada usaha tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi pembelajaran. Dalam mata kuliah ini ada beberapa materi. Pertama, yaitu menjelaskan definisi kewirausahaan. Jadi mahasiswa akan diberikan terkait dengan penjelasan tentang kewirausahaan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dan manfaat kewirausahaan. 3. Kewirausahaan dan usaha kecil. 4. Peluang masuk ke dunia usaha. 5. Persiapan berwirausaha. 6. Mengembangkan kegiatan pemasaran. Yang ketujuh, itu segmenting, targeting, dan positioning. Selanjutnya sumber daya manusia atau SDM, kemudian operasional usaha kecil, selanjutnya administrasi dan komputerisasi usaha, selanjutnya menguasai prinsip dasar ekonomi, dan yang terakhir pengelolaan modal kerja, risiko, dan pemanfaatan teknologi. Nah, itulah tadi materi yang akan saya bawakan pada mata kuliah ilmu kewirausahaan ini. Selanjutnya itu sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran yang kita terapkan yaitu pembelajaran tatap muka. Jadi setiap pertemuan itu tatap muka atau temuan langsung. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini saya menggunakan 3 metode. Ada 3 metode. Pertama, yaitu metode ceramah. Dalam metode ceramah ini bagaimana
menyampaikan materi secara langsung di depan mahasiswa. Yang kedua, metode diskusi, yaitu melatih mahasiswa dalam berbicara depan umum. Melatih mahasiswa untuk mengeluarkan pendapatnya dan menyelesaikan permasalahan dengan berunding dengan teman kelompoknya. Yang terakhir, ketiga, metode tanya jawab. Metode ini yaitu suatu proses tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa atau sebaliknya, mahasiswa dengan dosen terkait dengan materi perkuliahan. Selanjutnya, metode pengumpulan tugas. Dalam metode pengumpulan tugas, mahasiswa bisa mengirimkan tugasnya melalui Google Drive, email, ataupun melalui WhatsApp. Selanjutnya, sistem penilaian. Jadi, dalam sistem penilaian ini ada beberapa yang saya nilai dalam mata kuliah ini kepada mahasiswa. Pertama yang saya nilai adalah aktivitas atau dalam proses perkuliahan. Jadi selama perkuliahan berlangsung itu ada penilaian kepada mahasiswa, yaitu bobotnya sekitar 20%. Yang kedua yang saya nilai pada mata kuliah ini adalah tugas. Jadi selama perkuliahan berlangsung ada beberapa tugas yang diberikan pada mahasiswa, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Itu bobotnya 30%. Selanjutnya yang saya nilai pada mahasiswa di mata kuliah ini adalah ujian tengah semester, atau biasa dikenal dengan mid semester. Jadi setiap pertengahan semester atau kurang lebih 7 sampai 8 pertemuan itu dilakukan UTS, ujian tengah semester. Nah, ini bobotnya 20%. Yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Tentunya pada saat pertemuan sudah sampai di akhir pertemuan itu, maka dilakukanlah namanya ujian akhir semester. Jadi kepada mahasiswa itu dilakukan ujian semester itu untuk mengambil nilai akhir, yaitu dengan bobot 30%. Jadi secara keseluruhan dari sistem penilaian ada 4, mulai aktivitas atau perkuliahan, setiap pertemuan, kemudian tugas, kemudian UTS, kemudian UAS dengan total 100%. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan mata kuliah atau deskripsi mata kuliah yang saya bawakan, yaitu ilmu kewirausahaan. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai umat muslim yang baik, senantiasa kita selalu mengucap rasa syukur dengan selalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu kita berselawat tentunya kepada Nabi kita, teladan kita, panutan kita, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian di dalam perkuliahan kita ini. Ya, di materi kita hari ini kita akan membahas tentang entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship? Ya, kewirausahaan. Ya, betul. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan bahas tentang kewirausahaan. Nah, sebelum saya melanjut di materinya, mungkin dari adik-adik sekalian
apa itu wirausaha? Ada yang ingin berpendapat tentang apa itu wirausaha? Silakan angkat tangan. Silakan. Kewirausahaan adalah orang yang membuka lapangan pekerjaan untuk mengembangkan kreativitas seseorang. Ya, bagus. Pendapat yang bagus, tepuk tangan. Nah, ada lagi yang lain? Silakan. Kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda. Ya, betul. Ada lagi terakhir sebelum kita simpulkan? Ada? Wirausaha adalah apa kira-kira? Ada yang ingin berwirausaha di sini? Ada ya. Nah, jadi betul yang disampaikan tadi temannya bahwa wirausaha itu bagaimana kita menumbuhkan jiwa wirausaha kita dengan cara membuka lapangan kerja atau menciptakan sesuatu yang dulunya tidak pernah ada menjadi ada. Nah, jadi fokusnya kita ini adalah bagaimana kita berwirausaha, bagaimana kita membuka peluang usaha atau menciptakan usaha sehingga bisa membuka lapangan kerja. Ya, itu. Jadi terima kasih adik-adik sekalian atas pendapatnya tentang wirausaha. Nah, di atas kita bisa baca bahwa wirausaha atau entrepreneurship adalah orang yang berjiwa berani mengontrol resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Nah, jadi bagaimana bisa mengontrol usaha di setiap kesempatan. Nah, ini. Jadi wirausaha ini bisa sifatnya individu, bisa juga sifatnya berkelompok. Jadi adik-adik sekalian, mungkin nanti setelah selesai ada yang ingin berwirausaha atau sementara kuliah ada yang ingin berwirausaha, silakan. Bisa kita buka usaha sendiri, bisa juga kita berkelompok atau sama teman kerjasama. Nah, jadi adik-adik sekalian, bagaimana kita menumbuhkan jiwa wirausaha yang ada di dalam diri kita. Nah, bagus kalau kita sambil kuliah sambil buka usaha. Nah, itu. Jadi seorang wirausahaan dalam pikirannya selalu berusaha mencari memanfaatkan peluang usaha yang memberi keuntungan. Karena tujuan daripada wirausaha itu tentunya untuk mencari profit ya atau keuntungan. Nah, ini. Jadi apa tujuan tak kita berwirausaha? Salah satunya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Nah, kalau tidak ada, latar belakang kenapa kita perlu berwirausaha? Bisa minta tolong dibacakan. Latar belakang perlu berusaha agar mampu menangkan masa depan yang lebih baik. Ya. Berusaha diharapkan seseorang mampu berdiri membuka lapangan kerja bagi orang yang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang kerja. Betul. Terima kasih. Jadi kenapa kita harus berwirausaha? Pertama, itu supaya masa depan tak lebih baik. Jadi masa depan tak lebih baik karena sudah ada usaha tak. Kalau kita mengandalkan hanya kerja jadi PNS ataupun di perusahaan, itu terbatas yang ingin diterima. Yang kedua, berwirausaha diharapkan kita mampu mandiri. Kita tidak perlu lagi bergantung sama orang tua. Setiap ke kampus kita harus minta uang jajan. Tapi kalau kita berwirausaha, ada penghasilan sendiri, tidak kita bebani lagi orang tua. Bahkan kita bisa membantu orang tua.
Mungkin kita bisa dari keuntungan, tak bisa bahkan kita mengasihi orang tua. Bukan lagi kita yang menjadi beban. Itu. Yang ketiga, itu kita bisa menjadi bos, ya, atau owner dari usaha tak. Bukan lagi kita yang disuruh, bukan kita lagi kerja di bawahnya orang, tapi kitalah yang membuka lapangan kerja, kitalah yang membuka usaha atau menciptakan usaha, sehingga kita bisa membantu orang-orang yang pengangguran, bisa kita bukakan lapangan kerja. Jadi tidak ada yang marahi ki karena kita bos. Tidak ada yang tekan ki karena bukan ki bawahan. Karena kitalah yang menjadi bos daripada usaha tersebut. Itulah yang melatar belakangi kenapa kita harus berwirausaha. Kita tidak menunggu lagi digaji, tapi kitalah yang memberikan gaji ke karyawan tak, atau ke staf tak, atau ke bawahan tak. Pendapatan tak juga bisa lebih daripada itu. Mungkin kalau kita kerja di perusahaan, ya gajinya sudah pasti setiap bulan, nominalnya juga sudah pasti setiap bulan. Tapi kalau kita buka usaha, bisa lebih daripada itu. Itu, ya. Nah, yang menjadi tantangan sekarang yaitu bagaimana kita mengubah pola pikir kita. Karena mindsetnya orang sekarang, bahkan mungkin sampai generasi sekarang itu identik dengan pekerjaan yang sifatnya pasti. Nah, bagaimana kita bisa mengubah ini pola pikir tak supaya bisa membuka wawasan kita, supaya bisa berani menciptakan lapangan kerja dengan membuka usaha. Itu. Jadi kenapa penting untuk mengubah pola pikir, bagaimana kita bisa mental kita, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita agar ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan daripada mencari pekerjaan, daripada kita setengah mati bolak-balik bawa map, bawa surat lamaran ke perusahaan A, perusahaan B. Padahal kita punya kemampuan, cuma pola pikir kita yang belum kita ubah. Jadi mulai sekarang adik-adik sekalian, ayo belajar kita merubah mindset kita, pola pikir kita, bagaimana sudut pandang kita, supaya ini ada keberanian dalam diri kita untuk membuka usaha. Itu. Tentu memang kalau kita buka usaha ada namanya resiko. Jelas, pasti ada resiko. Kenapa kita harus ambil resiko, Pak? Tidak bisakah kita buka usaha tanpa ada resiko? Tidak bisa. Karena kalau kita kerja di kantoran, itu kita tidak perlu mengeluarkan uang. Kita hanya cukup membawa lamaran kerja, kita ikuti tesnya, ikuti semua tahapan wawancaranya sampai kita diterima. Sudah, kita kerja. Tapi kalau wirausaha, kenapa kita ambil resiko? Karena ada modal awal yang kita keluarkan. Karena kita modali. Contoh misalnya usaha yang kita buka, usaha jual pulsa. Ada modal yang kita keluarkan. Otomatis modal itu menjadi resiko bagi kita karena jangan sampai tidak kembali. Itu salah satu kenapa kita harus mengambil resiko. Itu. Jadi resikonya adalah bagaimana modal awal kita ini bisa kita kelola dengan baik supaya bisa kembali. Resiko terburuknya yaitu modal itu tidak kembali. Tapi supaya ini menghindari resiko, bagaimana kita usaha kita ini kita manage dengan manajemennya harus bagus, ya. Bagaimana kita memanage usaha kita supaya bisa berjalan di jalur yang baik. Bagaimana kita bisa mengontrol usaha kita supaya tidak keluar jalur, sehingga bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu. Ini
bagaimana memulai usaha atau bisnis? Mungkin ada di adik-adik sekalian di benaknya ingin bertanya, kira-kira bagaimana itu Pak? Kita ingin memulai usaha. Itu. Ini ada tahapannya, ada 6 poin. Bisa dibacakan. Yang pertama, lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Yang kedua, dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Yang ketiga, lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keempat, bangun tanggung jawab etika moral. Yang kelima, inovasi produk pasar dan modal bisnis. Yang keenam, komunikasi yang baik dan harapan konsumen. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama adalah lihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Jadi kita harus melakukan namanya survei, ya. Kita harus melakukan namanya survei awal ke wilayah tempat kita ingin buka usaha. Jadi kita harus survei dulu. Contoh misalnya kita ingin buka usaha di dekat kampus. Jadi harus kita survei dulu di sekeliling atau sekitar kampus, kira-kira usaha apa ini yang tepat yang saya ingin buka. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan di lingkungan atau kebutuhan masyarakat di sekitar tersebut, supaya usaha kita bisa diterima oleh masyarakat dan bisa berkembang sesuai dengan target dan tujuan yang kita harapkan dari usaha tersebut. Yang kedua, dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Itulah keunggulan juga kita berwirausaha, karena kita tidak menjadi lagi bawahan, tapi kita menjadi bos. Jadi bagaimana kita bisa, usaha kita ini bisa menjadi penggerak bisnis. Penggerak bisnisnya bagaimana? Bagaimana kita bisa menghidupkan di lingkungan itu, bagaimana bisa kita mempekerjakan, memperdayakan orang-orang di sekitar itu, dan bagaimana usaha kita ini bisa berkontribusi nyata di perkembangan perekonomian. Itu. Yang ketiga, lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Dari survei awal ini kita bisa melihat kebutuhan rata-rata masyarakat di sini. Pertama, kebutuhan pokok. Di sini kebanyakan ibu rumah tangga dan ada juga mahasiswa yang kos, berarti butuh juga namanya misalnya ATK. Ini semua hasil-hasil survei kita, itulah yang menjadi pedoman kita membuka usaha di bidang, saya buka usaha fotokopi dan campuran. Itu. Jadi kita tidak semerta-merta membuka usaha begitu saja, harus ada survei awalnya supaya kita bisa mengetahui sebenarnya usaha apa yang cocok kita buka di lingkungan tersebut. 4. Bangun tanggung jawab etika moral. Jadi usaha kita harus bertanggung jawab. Usaha kita harus memiliki etika yang bagus, terutama terkait dengan pelayanan kita ke konsumen. Bagaimana kita mengedukasi, melakukan training kepada karyawan kita supaya etikanya bagus, supaya pelanggan tidak ada komplain. Pelanggan merasa senang ke toko kita. Yang kelima, inovasi produk pasar dan modal bisnis. Jadi, kenapa di usaha itu penting namanya inovasi? Karena itu tadi yang disebutkan adik, bahwa menghadirkan yang tidak ada sebelumnya menjadi ada. Itulah inovasi. Jadi, sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kita adakan. Contoh misalnya, usaha yang kita buat sama mungkin dengan usaha yang lain, penjual pulsa. Tapi yang lain hanya penjual pulsa toh. Tapi kita lakukan inovasi dengan menjual juga aksesoris. Insting usaha atau bisnis. Ya, laki-lakinya bisa tolong dibacakan. Rahim, bisa? Silakan Rahim. Oke, terima kasih. Jadi pertama adalah kemampuan membaca pasar. Itu tadi kenapa kita harus melakukan survei awal, supaya inilah yang menjadi
data awal kita supaya bisa menganalisa terkait dengan kebutuhan pasar. Kira-kira kebutuhan di sini usaha apa yang cocok. Nah, itu makanya harus kemampuan kita ada mampu membaca kondisi pasar. Nah, yang kedua, kemampuan negosiasi tawar menawar. Nah, ini juga bagaimana communication skill kita, bagaimana cara kita untuk bernegosiasi. Nah, ini juga penting. Contoh misalnya kita ingin buka usaha di wilayah ini, tentu harus ada negosiasi karena kita harus kontrak ruko lah, kontrak tempat, tentunya harus ada negosiasi yang kita lakukan sehingga usaha kita bisa berjalan atau dibuka. Kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak. Nah, ini juga kita harus pintar bagaimana cara kita menyikapi terkait dengan profit atau keuntungan. Kalau misalnya ada pelanggan kita yang memang dia pembeliannya banyak, bisa kita analisa, oh di sini Jami saya terlalu ambil banyak keuntungan karena dia adalah pelanggan tetap saya. Karena jangan sampai dia lari, kan ada di pelanggan-pelanggan yang lain bisa kita dapatkan keuntungan. Nah itu, jadi itu salah satu trik untuk menarik pelanggan untuk tetap setia kepada belanja di usaha kita. Kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi. Nah ini juga sangat penting bagaimana kita bisa menganalisa dan bisa mengetahui potensi-potensi apa kira-kira yang cocok untuk kita buka di usaha. Contoh misalnya kita mungkin sambil jalan ke daerah apa kita bisa analisa, oh di sini rata-rata saya lihat petani, berarti dia butuh kayak misalnya pupuk, racun, kebutuhan-kebutuhan terkait dengan tanaman, kebutuhan-kebutuhan terkait dengan di sawah, pupuk. Nah, itu pasti kita analis, oh ini potensi usaha yang bagus. Kita bisa buka usaha di sini jual bahan-bahan untuk pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, supel, ramah, sopan, menghargai dan menghormati, tidak mengurangi nilai harga diri. Nah, tanpa mengurangi harga diri ya, sopan ke pelanggan, kita menghargai sesama, supaya tidak ada ketersinggungan antara pemilik usaha dengan pelanggan. Artinya ini nyaman, sehingga usaha kita bisa berlangsung dengan baik, pelanggan juga tidak ada yang komplain, tidak ada yang merasa tidak suka terhadap pelayanan yang kita berikan, sehingga usaha kita bisa berjalan dengan baik di lingkungan tersebut. Karena meskipun usaha kita ada, tapi kalau lingkungannya tidak menerima dengan baik, pasti usaha kita tidak akan berjalan dengan lancar. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini? Silakan adik-adik sekalian. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kasih tugas, silakan analisa di lingkungan sekitar Anda, kira-kira usaha apa yang cocok kita dirikan, ya. Nanti pekan depan kita insya Allah akan ketemu dan kita akan bahas di mata kuliah tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Saya mohon maaf sekiranya ada kata-kata saya atau ucapan saya yang saya sampaikan kurang berkenan di adik-adik sekalian. Tetap semangat, belajar terus-menerus, jadilah generasi muda yang produktif dan yang cerdas dan menjadi kebanggaan orang tua dan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.